wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita tentunya kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab yakin dan tawakal. Serta sudah sering kita, atau sudah 2 kali kurang lebih, pertemuan kita menjelaskan tentang masalah makna yakin dan tawakal ini. Bagaimana memang setiap muslim atau setiap orang di antara kita berkeyakinan bahwasanya pondasi agamanya keyakinan. Tidak boleh diikuti dengan keraguan sedikit pun. Apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran juga dirincikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, maka semua itu benar. Yang dijanjikan untuk beriman, orang beriman dari ketentraman jiwa, kebahagiaan, solusi dari masalah, pemenuhan segala kebutuhan di dunia, juga keselamatan di akhirat dengan masuk ke dalam surga, benar. Begitu pula dengan orang-orang yang berbuat kesalahan, dosa, maksiat pasti dihukum, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia dengan kesengsaraan, kesempitan jiwa, dan nanti di akhirat dengan neraka. Dan itu pondasi yang tidak boleh sama sekali tergoyahkan. Harus yakin. Kemudian juga bertawakal. Tawakal artinya kita menyerahkan perkara setelah berusaha. Jadi yakin dengan keyakinan apapun yang Allah sampaikan dan Rasulnya, lalu diikuti dengan menyerahkan apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita ikhtiar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah membahas beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Hadis 76. Saya bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, maksudnya juga di sini adalah karena hadis 75 Ibnu Abbas juga yang meriwayatkan hadis sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa ant an tudillani antal hayyul ladhi la tamut wal jinn wal insu yamutun. Doa ini doa mulia tentunya, zikir dan doa yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dan Imam Muslim juga meriwayatkan ini, yang artinya Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku berserah diri, wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, kepadamu lah aku akan mengembalikan seluruh urusanku, wa bika khasamtu, dan karenamu lah aku bermusuhan, artinya aku memusuhi siapa yang kau suruh musuhi. Allahumma a'udhu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung kepada keperkasaanmu, la ilaha illa ant, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, antudillani, agar engkau tidak menyesatkanku, antal hayyul ladzi la tamut, engkau zat yang selalu hidup, maha hidup, yang tidak akan pernah mati, wal jin wal insu yamutun, sementara atau sedangkan jin dan manusia akan mati semuanya. Ini makna globalnya. Seperti biasa kita akan lebih dalam mempelajari hadis ini. Potongan pertama dari doa ini, Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu lah aku berserah diri. Maknanya adalah seseorang muslim yakin dengan kebaikan Allah kepadanya. Kalaupun Allah sedang memberikan nikmat, berarti Allah perhatian dan sayang dengannya. Kalaupun Allah berikan cobaan juga sama. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau nikmat kita bisa faham itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau cobaan bagaimana memahami kalau itu adalah bentuk kasih sayang Allah? Ini pernah saya kasih contoh, kalau masih ingat, kalau ada pencuri atau siapapun ingin berbuat dosa, tapi kita kasih contoh pencuri, dia sebelum mencuri pasti Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa takut. Tidak ada orang yang mau mencuri atau buat kriminal lalu nggak takut, itu nggak ada. Seberani apapun dia, pasti dia dimasuki dengan rasa khawatir, takut. Allah memberikan kepada dia peringatan yang kedua. Peringatan kedua, mungkin pada saat dia mencuri, maka Allah
buat orang-orang mengejarnya, supaya bertambah ekstra rasa takutnya. Ternyata dia merasa dirinya selamat, dia coba ulangi lagi. Yang ketiga, Allah SWT buat dia kepergok, sehingga digebuki misalnya. Kalaupun masih lolos misalnya, kalaupun dia lolos, dan tetap dia masih mau melakukan, nanti sekalian Allah SWT hukum dia. Allah buat masyarakat keroyokan sampai matilah atau apa saja. Karena tahapan-tahapan ini diterabas aja sama dia. Saya pernah kasih contoh juga orang mau berzina begitu. Dia mau lakukan di hotel, takut. Kalau tetap dia lakukan, Allah datangkan peringatan setelahnya. Ada orang yang lihat dia, supaya dia berhenti. Mungkin cuma satu orang, tapi kelirunya dia negosiasi sama orang itu. Jangan bilang orang ya. Dia tetap terabas, lakukan. Nanti akhirnya berzina, naudzubillah. Kemudian mulai ada masalah dalam rumah tangganya. Tetap juga dia lakukan, maka nanti Allah SWT buat dipermalukan. Polisi datang ke hotel, malam minggu nanti digerebek, nanti kebongkar kedoknya dan seterusnya. Jadi selalu ada begitu. Berarti hukuman pun yang datang kepada pelaku maksiat bentuk kasih sayang Allah. Karena bayangkan kalau pencuri tersebut tidak pernah kepergok, kira-kira berhenti nggak dia? Masalahnya itu. Begitu juga dengan orang berzina tadi. Kalau tidak, misalnya kita bebas berzina, tidak pernah ada peringatan dari Allah. Kira-kira ada orang yang tidak berzina? Berzina semua orang. Dia pikir aman-aman saja. Tapi subhanallah, Allah datangkan peringatan-peringatan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Makna berserah diri di sini adalah semua apapun yang telah diberikan dalam bentuk nikmat dari Allah. Semua cobaan pun dari Allah. Dan itu pasti Allah karena sayang dengan kita sebagaimana sudah saya jelaskan contoh tadi. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau cobaan sedang datang, oh ini berarti buruk buat saya. Enggak. Justru itu peringatan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita jadi merasa, oh ternyata saya manusia, butuh kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa tiap hari terus bergantung sama Allah, mungkin nggak ada cobaan. Kalau tiap hari, selalu kita bangun tidur sudah langsung berzikir, langsung bertaubat, langsung baca Quran, langsung ibadahnya semua, mungkin nggak ada cobaan. Masalahnya kan kita banyak lalai. Nah cobaan kalau datang, membuat kita sadar lagi. Kalau kita ikhtiarnya selain kepada taubat, selain kepada doa, nggak akan dapat solusi. Masalah itu terus bergantung. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan temukan ada jalan keluarnya. Itu makna aslamtu, aku menyerahkan diri. Sebagian ulama memberikan, maksudnya dia menyerahkan diri, menganggap semua ini kebaikan bagi dia. Itu makna aslamtu. Makna yang lain kata ulama, aslamtu adalah berserah diri kepada hal-hal yang dasarnya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dia. Seperti misalnya orang lahir dalam keadaan cacat, ya. Atau orang ditipu oleh orang lain, ya. Atau apa saja, maka dia juga berserah diri di situ, ya. Artinya dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Potongan yang kedua, wabika amantu, kepadamu lah aku beriman. Dan kita sudah tahu iman adalah asas agama kita, karena ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk, ya. Dan makna daripada wabika amantu, artinya aku beriman bahwasanya semua ini adalah ciptaanmu ya Allah. Dan sangat berhubungan dengan kalimat aslam itu tadi. Potongan ketiga, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal. Sekarang aku sudah dicoba, aku akan ikhtiar ya Allah. Selebihnya aku serahkan kepadamu. Itu makna wa alaika tawakkaltu, dan sudah kita jelaskan makna tawakal tentunya dari awal bahasan kita. Dan hadis Nabi SAW banyak sekali berhubungan dengan tawakal, di antaranya hadis Bukhari. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dalam hadis ini dikatakan hakku tawakkuli. Tawakal yang betul-betul luar biasa. Pokoknya yakin sama Allah, Allah akan bantu, yang penting saya sudah ikhtiar. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana induk burung yang keluar di pagi hari mencarikan makanan buat anaknya yang disarang, lalu dia kembali sore hari sudah membawakan makanan untuknya. Memang butuh tawakal, ya. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ikhtiar, dan sudah kita jelaskan bedanya tawakal sama tawakul, ya. Kalau tawakul berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar, dan itu salah. Potongan keempat, wa ilaika anabtu. Makna anabtu di situ adalah kepadamu aku kembali, maksudnya mengembalikan urusanku, ya. Apapun sifatnya, ya.
Apapun perkara, sekecil sampai sebesar apapun kembali kepada Allah. Masalah kecil, pengen keluar rumah,